United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Bos Benfica senang dengan perkembangan pemain Manchester United Alvaro Fernandes. Manajer Benfica, Roger Schmidt, mengaku kalau dia puas dengan perkembangan pemain pinjaman Manchester United Alvaro Fernandes. Meski belum memberi penghargaan kepada bek kiri muda itu dengan penampilan pertamanya sebagai starter untuk raksasa Portugal tersebut. Pemain asal Spanyol itu bergabung dengan klub Liga Primera dengan status pinjaman selama sisa musim ini, setelah menghabiskan paruh pertama musim di Granada di La Liga. Sebelumnya Fernandes dianggap sangat disegani di Granada sehingga langkahnya tersebut tampak aneh pada saat itu. Namun Benfica menawarkan jaminan mengenai potensi kesepakatan permanen. Itulah sebabnya United menariknya keluar dari Spanyol. Namun Fernandes hanya tampil 2 kali sebagai pemain pengganti untuk Benfica sejak kepindahannya saat itu. Ketika ditanya tentang perkembangan Fernandes dan kurangnya waktu bermain, Schmidt mengatakan kepada Ebola, Alvaro melakukannya dengan baik dalam latihan. Dia sudah bermain beberapa menit, tetapi kedepannya dia juga bisa bermain sebagai starter. Dia bekerja dengan baik. Dia adalah pemain yang mampu memahami perilaku taktis dengan cepat. Dia beradaptasi dengan cepat dan saya menantikan untuk melihatnya di lapangan, ungkap Schmidt. Alvaro Fernandes bergabung dengan Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun kepindahannya bisa menjadi permanen pada musim panas ini jika Benfica berminat untuk memperpanenkan sang pemain. Fernandes telah setuju dengan menandatangani kontrak sementara dengan juara Portugal itu hingga musim panas, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk membelinya seharga 8 juta euro di akhir musim. Alhasil Benfica bakal mulai membayar biaya itu mulai musim 2024-2025. Itu adalah satu-satunya klausul yang diuraikan dalam laporan Record. Meskipun para penggemar akan bersemangat untuk melihat klausul penjualan atau pembelian kembali dalam kesepakatan Fernandes ke Benfica. Jadi jika sang pemain benar-benar memiliki potensi besar yang dia keluarkan di sana, Manchester United bakal memiliki prioritas utama untuk membelinya kembali. Kobbie Mainoo diperkirakan bakal mendapatkan kontrak baru secepatnya. Manchester United sudah mengadakan pembicaraan awal mengenai kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Kerja keras Kobbie Mainoo di dalam tim utama Manchester United mendapatkan apresiasi dari manajemen Setan Merah. Sang gelandang dikabarkan bakal mendapatkan tawaran kontrak baru dalam waktu dekat ini. Lulusan akademi berusia 18 tahun itu berhasil menembus tim utama United di musim ini dengan 13 penampilan sejauh ini. Kobbie Mainoo yang merupakan didikan Akademi United berhasil menembus tim utama Setan Merah di musim ini. Erik ten Hag sangat suka dengan permainan sang gelandang dan dia mulai rutin dimainkan di dalam tim utama Setan Merah. Kobbie Mainoo mungkin bakal memiliki lebih banyak pertandingan jika dia tidak melewatkan awal musim karena cedera yang dideritanya saat melawan Real Madrid di laga pramusim. Musibah itu memaksa gelandang muda itu melewatkan 3 bulan pertama musim ini. Tapi sejak kembali dari cedera, Kobbie Mainoo telah menjadi aset penting bagi lini tengah Erik ten Hag dan sekarang mungkin menjadi salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar tim. Alejandro Garnacho adalah bintang terobosan musim lalu dan dia akhirnya menandatangani kontrak baru hingga 2028. Kini United juga ingin memberi Kobbie Mainoo kontrak baru dengan persyaratan yang lebih baik. United sangat puas dengan performa dan juga perkembangan Kobbie Mainoo sejauh ini. Sang gelandang dinilai punya performa yang bagus. Selain itu dia juga punya etos kerja yang baik, sehingga United memprediksi bakal jadi bintang masa depan. United juga tahu kalau tim-tim top Eropa mulai melirik sang pemain. Jadi mereka nggak mau membiarkan Kobbie Mainoo diangkut tim lain dan memagarinya dengan kontrak baru. Menurut Fabrizio Romano melalui Twitter, kontrak baru bakal mencangkup peningkatan gaji untuk mencerminkan pentingnya dia di dalam tim utama. Berbicara di saluran YouTube-nya juga, Romano menjelaskan, mereka sudah mempersiapkan kesepakatan baru untuk Kobbie Mainoo. Ini bukanlah situasi yang mendadak. United tidak terpaksa untuk melakukannya secepatnya, tapi mereka ingin melakukannya pada tahun 2024 ini. Mereka ingin Kobbie Mainoo menjadi salah satu dari wajah proyek ini untuk saat ini dan juga masa depan. Bakat penting dengan gaji penting, bakal ada kenaikan gaji. Mereka ingin membuatnya merasa penting, ungkap Romano. Posisi Marcus Rashford di dalam timnas Inggris terancam setelah ketahuan ke klub malam. Posisi Marcus Rashford di dalam timnas Inggris kini terancam setelah dia ketahuan menghabiskan waktu di dalam klub malam bersama dengan teman-temannya. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengatakan selama ini memantau pemain baik di dalam maupun di luar lapangan. Rashford jadi sorotan setelah fotonya sedang beredar di klub malam beredar di internet. Bukan tanpa alasan, publik banyak yang mengkritik, mengingat di musim ini performanya bersama United belum lagi memuaskan.
Gareth Southgate mengaku sejak Desember 2023 dia tidak banyak melakukan pembicaraan dengan pemain timnas Inggris karena selama berada di dalam klub dia enggan untuk ikut campur mengenai performa di dalam lapangan dan sikap di luar lapangan. Saya belum berbicara dengan banyak pemain sejak Desember. Saya telah membiarkan mereka melanjutkan sepak bola bersama klub. Ada 1 atau 2 orang yang saya ajak bicara, tetapi umumnya mereka sudah kembali dari klub dan bukan hak saya untuk ikut campur, ungkap Gareth Southgate. Rashford dalam beberapa tahun terakhir selalu jadi pilihan Southgate untuk masuk ke dalam skuad The Three Lions. Tetapi mengingat situasi saat ini, baik performa atau kelakuannya, bukan gak mungkin dia bakal ditinggalkan. Gareth Southgate saat ini sedang menggarap nama-nama yang bakal dibawanya untuk tampil di Euro 2024. Semua pemain yang biasa masuk ke dalam tim terus dievaluasi, sehingga di turnamen nanti mereka bisa lebih maksimal. Tidak dipungkiri oleh juru taktik itu, perilaku pemain bakal masuk sebagai bahan pertimbangannya dalam menentukan skuad. Butuh perhatian lebih sebelum dia mengambil keputusan final. Kami tinggal 5 pekan lagi untuk memilih skuad. Meski begitu banyak hal yang terjadi pada para pemain selama periode November dan juga Maret, sehingga kami selalu duduk dan mengamati segala sesuatu di dalam dan luar lapangan. Kemudian dalam beberapa pekan ini kami bakal mengambil keputusan mengenai keseluruhan skuad dan bakal ada banyak perhatian karena ini adalah skuad terakhir sebelum Euro, ungkap dari Gareth Southgate. Belum juga sembuh betul, bek Manchester United ini malah cedera lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi kru jelang laga melawan Aston Villa. Dia sudah mengkonfirmasi kalau salah satu bek setan merah harus menepi lagi karena cedera. Seperti yang sudah diketahui, United nggak bersahabat dengan cedera pada musim 2023-2024. Setan merah seringkali dihantam badai cedera sehingga performa mereka nggak bisa maksimal. Tapi belakangan ini angin segar mulai berhembus ke kubu United. Pasalnya beberapa pemain mereka yang cedera mulai sembuh dan comeback di dalam tim utama mereka. Tapi baru-baru ini ada satu pemain United lagi yang kumat cederanya. Dia adalah Aaron Wan-Bissaka yang harus menepi lagi. Sebelumnya padahal Lisandro Martinez harus ditarik keluar pada babak kedua dalam kemenangan 3-0 United atas West Ham United di Old Trafford. Bek timnas Argentina itu baru saja kembali pada Januari lalu dari cedera kaki yang membuatnya absen selama 4 bulan. Dan saat ini dia diprediksi bakal absen selama 6 hingga 8 pekan lagi. Sayangnya dalam konversi pers baru-baru ini, Ten Hag juga menyebut kalau Aaron Wan-Bissaka sebenarnya juga sudah hampir comeback ke dalam tim utama United. Tapi dia baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan United sehingga dia harus menepi lagi. Aaron Wan-Bissaka sebenarnya sudah berlatih hari ini, tapi dia harus menepi lagi karena cedera, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menyebut kalau untuk saat ini dia masih belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang pemain. Dia berharap Wan-Bissaka nggak mengalami cedera yang terlalu parah sehingga dia bisa lekas comeback ke dalam tim utama United. Untuk saat ini saya masih belum tahu persis bagaimana kondisinya dan apa diagnosis cederanya. Semoga saja cederanya itu nggak terlalu buruk, tambah dari Erik ten Hag. Manchester United sendiri nggak terlalu resah dengan kondisi cedera dari Aaron Wan-Bissaka. Saat ini Diego Dalot masih mampu menjadi andalan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan setan merah.